Pemirsa, Persaudaraan Alumni 212 beserta sejumlah ormas menggelar apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, aksi menolak RUU HIP juga terjadi di sejumlah daerah. Masa menuntut RUU HIP dihentikan. Persaudaraan Alumni 212 GNPF Ulama beserta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis menjadi inspektur upacara dalam apel siaga Ganyang Komunis ini. Acara yang dimulai pukul 2 siang tadi berisi agenda gelar pasukan, pembacaan teks Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beberapa aksi bela diri dari berbagai komunitas menjadi rangkaian acara setelah upacara dilaksanakan. Menurut koordinator acara, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk protes dari penolakan RUU haluan ideologi Pancasila yang dikhawatirkan memicu kontroversi. Selama acara berlangsung, protokol kesehatan diterapkan seperti mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke area apel. Sejumlah ormas Islam di Klaten, Jawa Tengah turun ke jalan untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sambil berorasi dan membawa poster, demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqsa Klaten menuju Tugu Adipura samping gedung DPRD Klaten. Mereka menuntut pembatalan RUU HIP karena menilai mengabaikan sejarah kelam pemberontakan PKI dan berpotensi memicu kontroversi. Demonstrasi membuat arus lalu lintas Jalan Utama Solo Yogya dialihkan melalui jalur utama bypass Klaten. Menuntut agar rencana undang-undang HIP ini dicabut, bahkan juga dihilangkan dari prolegnas. Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah ormas menuntut RUU HIP dibatalkan. Demo berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 11 siang. Setelah berorasi di Monumen Mandala, demonstran pawai keliling Makassar dan berakhir di Anjungan Pantai Losari. Aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Massa yang tergabung dari berbagai ormas ini menggelar aksi di Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu siang. Dalam aksi yang dihadiri sejumlah ulama ini, mereka menuntut agar RUU HIP dihentikan karena dianggap bisa mengubah ideologi Pancasila. Kontributor iNews melaporkan. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penolakan RUU HIP meski DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU. Ormas Islam diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga angkat suara tentang RUU HIP. Unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila digelar serentak di beberapa kota. Mereka mencurigai upaya membangkitkan komunisme dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang digelar bulan lalu. Fraksi PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila dianggap memainkan politik playing victim alias sebagai korban dalam insiden pembakaran bendera partai pada demo di DPR 24 Juni lalu. Kemarahan sangat bisa dipahami, tapi tindakan anarki itu sangat tidak dikehendaki oleh Ketua Umum, maka jalur hukum menjadi salah satu opsi yang paling benar, yang salah satunya adalah cukup bisa meredam berbagai tindakan-tindakan emosional warga atau kader-kader di bawah. Kalau mau ada pendapat demikian ya silakan saja. Sementara itu, sejumlah ormas Islam juga angkat bicara terkait pro kontra RUU HIP, diantaranya dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pancasila itu adalah merupakan kalimatul sawa, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini.
Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Di tingkat eksekutif, pemerintah meminta agar DPR mempertimbangkan dengan bijak setiap rancangan undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang unjuk rasa menolak RUU HIP terus berlangsung hingga hari ini. Sejumlah ormas terus mendesak pembatalan RUU ini meski proses pembahasannya telah ditunda. Berikut kami hadirkan kembali dialog bersama Sekjen PA212 Bernard Abdul Jabar dan politikus PDIP Zuhairi Misrawi dalam program iNews Sore. Jangan seperti ini adalah bagian daripada apa yang menyebut kami adalah komunis. Bagaimana sampai? Tidak, kami tidak menyebut. Siapa yang bilang komunis? Tidak ada yang menyebut. Sampean tadi berkali-kali tidak menyebutkan ini RUU. Saya tidak pernah menyebutkan komunis. Ingat, usulan seluruh partai politik, fraksi-fraksi di DPR, minus Partai Demokrat. Iya, tahu kami tidak benar, Pak. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah siapa yang bilang pada komunis tidak. Sampai harus paham bagaimana baik Bapak satu persatu. Baik, Gusmis, kita tahan dulu Pak Bernard dulu biar kita bisa dengarkan dulu. Enggak, saya harus merespon, mohon maaf. Saya terlalu lama banyak mendengar. Supaya Mas Bernard tahu bahwa ada proses-proses legislasi. Baik. Tahu kita apa benar, kami juga mengerti. Baik. Maka kami mengerti akan hal itu. Baik, Gusmis, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Bernard. Pak Bernard sekarang bolanya ada di pemerintah. Baik. Silahkan Pak Bernard berdialog dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi dan masih ada waktu sekitar 20 hari yang akan datang. Pemerintah mendengarkan aspirasi dari berbagai masyarakat sehingga kemudian pemerintah akan mengambil sikap bagaimana tindak lanjut dari undang-undang ini. Baik Gusmis, kita dengarkan penjelasan dari Pak Bernard. Purnawirawan TNI dan Nahdlatul Ulama kemarin. Itu baik. Silakan Pak Bernard. Terima kasih, kita dengarkan Pak Bernard ya. Kita kasih kesempatan ke Pak Bernard. Silakan Pak Bernard. Kita ngomongnya kami ini. Ya. Silakan Pak Bernard. Nah, iya, saya menjelaskan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menuduh apa yang kemudian katakan ada komunis, tidak. Ya, sama sekali tidak mengatakan menuduh komunis, tidak. Dan kami kemarin sudah datangi. Artinya, ketika kami ke DPR mengatakan sekarang bolanya ada di pemerintah. Sementara pemerintah mengatakan masih ada di DPR. Dan DPR yang memutuskan, pemerintah tidak melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD. Nah, ini kan kita juga dibuat bingung rakyat ini. Sebagaimana yang kita pengen supaya, ayolah, mari, kita juga tidak ingin kegaduhan. Kita tidak ingin upaya-upaya untuk memecah belah negeri ini. Kita tidak ingin negeri ini hancur dan sebagainya. Tapi ingat juga bahwa aspirasi yang kemudian dikembangkan itu pun harus melihat aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Bahkan sudah ditolak di mana-mana. Organisasi-organisasi pun banyak yang menolak. Artinya hari ini, tanggal 5 Juli ini ada apel siaga seluruh Indonesia. Artinya kan banyak yang kemudian menolak daripada rencana undang-undang HIP tersebut. Oleh karena itu, ya kami minta kepada DPR atau pemerintah untuk kemudian bukan hanya menunda, membahas lagi atau mengganti dengan apapun juga, tapi ya harus dibatalkan. Baik. Karena ini menjadi satu aspirasi. Pemirsa, kontribusi prajurit Polri tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri. Di tengah pandemi ini, prajurit Polri ikut membantu menangani pandemi COVID-19. Tenaga medis dari kepolisian saat ini tengah berjuang di garis depan melawan virus corona. HUT ke-74 Bayangkara tahun ini terasa berbeda. Sumpah setia prajurit Polri dalam melayani masyarakat harus diuji di tengah pandemi COVID-19. Para prajurit Polri harus berjibaku melawan penularan virus corona baik di tengah masyarakat maupun dalam ruang perawatan. Semangat juang para prajurit Polri dalam menangani pasien COVID-19 tak pernah luntur.
Para petugas medis tak kenal lelah merawat pasien COVID-19 yang terbaring di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Untuk mendukung kinerja tenaga medis Polri, MNC Peduli memberikan alat kesehatan dan alat pelindung diri berupa ventilator, sarung tangan medis, masker bedah, masker KN95, pelindung wajah, cairan pencuci tangan, dan vitamin yang akan membantu mereka untuk terus berjuang merawat pasien COVID-19. Hari ini MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa alat kesehatan kepada Rumah Sakit Brimob. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa ventilator, hand gloves, face shield, masker, dan lain-lain gitu. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan gitu untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara Brimob mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Peduli yang telah mendonasikan alat kesehatan yang pastinya akan sangat berguna bagi kami dalam penanganan COVID-19 ini. Akan kita gunakan sebaik mungkin dan manfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan kepada tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat agar turut berkontribusi lewat donasi melalui rekening MNC Peduli. Bantuan Anda akan sangat berguna dalam membantu menangani wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Terbakar api cemburu, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.